Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Ardiansyah dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pengantar psikologi Islam. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah. Pada kelompok pertama, periode spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa atau psikik, yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya yaitu Plato dan Aristoteles. Plato pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi, sedangkan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada metode yang mereka lakukan yaitu filsafat. Pada periode ini, psikologi bernuansa filosofis. Sebagai penekanannya adalah pada konsep jiwa. Ilmuwan psikologi di sini berperan untuk merumuskan hakikat jiwa yang proses penggaliannya didasarkan pada pendekatan spekulatif. Psikologi seakan-akan masih menjadi bagian dari disiplin ulama awal yang membahas tentang jiwa atau nafs, semata-mata bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kajian kelompok ini berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini yaitu Imam Ghazali. Selanjutnya, kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penerjemahan, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Selain Al-Quran dan hadis, kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rushd. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Jadi, dalam kurun waktu kurang lebih 7 abad, dalam dunia Islam, jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sofistik dan filosofis. Setelah dunia Islam meredup dan digantikan oleh dominan budaya sekuler Barat, kajian jiwa secara Islam pun mengalami kemunduran. Sementara itu, kajian psikologi kontemporer berkembang pesat hingga sekarang. Baiklah, selanjutnya periode kedua yaitu periode modern. Berawal sejak tahun 1950-an di Amerika, muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena adanya dorongan tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islam terus mendapat perhatian hingga pada tahun 1978. Diadakan simposium on Psychologic and Islamic di Riyadh, Arab Saudi. Bahkan The International Institute of Islam Talk atau ITT, yang merupakan sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington, Amerika, yang mengkhususkan diri dalam islamisasi ilmu. Dalam konferensinya di Pakistan pada tahun 1985 secara khusus merekomendasikan untuk menggali gagasan-gagasan psikologis yang terkandung dalam Al-Quran. Di Indonesia, perhatian pada psikologi Islam juga dapat ditandai dengan terbitnya jurnal pemikiran Psikologi Islam Kalam di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga yang menyebabkan Rusia menolak menggunakan ilmu psikologi kontemporer dan lebih memilih untuk mengembangkan ilmu psikologi sendiri dengan penelitian-penelitian mereka sendiri sebagaimana yang telah dirintis oleh Ivan Pavlov di masa lalu. Karena alasan-alasan di atas, akhirnya banyak ilmuwan psikologi muslim yang tergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi Islam. Mereka meyakini bahwa Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dan sempurna bagi manusia, termasuk untuk urusan psikologis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu apa itu psikologi Islam? Saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi Islam. Berikut beberapa alternatif definisi tentang psikologi Islam berdasarkan Prof. Zakiyah Derajat dalam Mubarak 2002. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam atau Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam.
Psikologi Islam ialah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. Psikologi Islam adalah ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal yaitu Al-Quran dan Hadis yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Psikologi Islam adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam keruhaniaannya dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang metode. Sebagaimana perbedaan pengkajian jiwa di masa kejayaan Islam seperti yang telah diterangkan di atas, seperti yang saya terangkan tadi, dalam membangun psikologi Islam pun sikap para pengembang terhadap pengembangan psikologi Islam terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama yang berusaha mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi, dalam artian bahwa mereka bercita-cita untuk membangun psikologi Islam benar-benar dari Al-Quran dan Hadis maupun penafsiran ulama tentang kedua sumber tersebut. Mereka memiliki alasan yang kuat. Menurut mereka tidak ada satupun persoalan yang terlepas dari ajaran Islam. Jadi semua urusan dan persoalan haruslah berpulang kepada kedua pusaka yang dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kelompok yang kedua yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan mengadopsi konsep-konsep psikologi non-Islam ke dalam pemikiran psikologi Islam. Kelompok ini juga memiliki alasan yang kuat untuk pendiriannya. Menurut mereka, bahkan Rasulullah SAW pun berkata bahwa hikmah atau ilmu pemahaman kebijaksanaan itu merupakan barang yang hilang. Jika ditemukan dari mana saja datangnya, maka ia berhak memilikinya. Mereka melandaskan legalitas pendekatan pengadopsian pemikiran psikologi non-Islam dengan catatan bahwa pemikiran yang diadopsi tersebut mengandung kebenaran. Terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam, yaitu metode pragmatis dan metode idealistik.